lagi ya keberaniannya, tapi Mut. Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini aku bakal ajak kucing-kucing latihan militer ya. Jadi untuk latihan militer kali ini itu agak lain teman-teman. Karena biasanya kalau latihan militer kan paling tomang, etep, terus siapa lagi ya? Tres gitu ya, pokoknya satu-satu lah kucingnya. Tapi kali ini agak lain karena kita akan bawa semua kucing di kos-kosan Tante Tebo dan antek-anteknya si Ura buat latihan militer bareng-bareng ya. Dan latihan militer kali ini bakal aku lakuin di sungai yang biasa aku bikin konten itulah ya teman-teman. BTW ini buat yang tanya, Bang, kenapa kok nggak opening di sini nih? Blereng guys, ini jadi aku bikinnya sore ya. Jadi kalau misal aku di sini blereng banget kayak gitu. Oke, nah di sini aku sudah ada di depan kandangnya si Ura. Di sini aku mau kasih Maxpo Super Serum dulu ya. Ini mohon maaf kalau wajahku agak belereng guys, karena ini pas banget cahayanya. Ini kita kasih Maxpo Super Serum yang junior. Kenapa kok aku kasih Maxpo Super Serum sebelum kita ajak latihan militer? Karena Maxpo Super Serum ini fungsinya untuk menambah imunitas ya. Jadi biar gak gampang sakit lah kalau kita ajak main di outdoor kayak di sungai gitu. Oke, apa lemper kamu dah excited banget ya? Excited banget kamu pengen main di sungai? Yuk kita pahamkan dulu satu kali. Hap, oke satu kali aja. Terus ini sini. Gedok sini, kasih dulu. Kasih Maxpo dulu. Serapi ini Serapi kenapa di sini? Serapi kenapa kamu di sini Serapi? Yuk pusing. Kamu tuh ini gini dong. Oke, kita pamin. Dah. Kurang sih Batagor di atas guys lagi tidur. Turun terus. Dulu kita kasih yuk. Oke, udah semua ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau beli Maxpo Super Serum Junior ini, kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi karena yang asli hanya di deskripsi. Ya, setelah ini kita akan ke kos-kosan Tante Tebo dulu buat jemput ya antek-antek yang ada di sana. Dan nanti kita akan masukin semuanya ya. Semoga saja si Ura nih tidak berantem gitu ya sama kucing-kucing yang ada di sana gitu. Oh ya, BTW karena ini kan bawa banyak kucing ya, 16 kucing gitu. Nggak tahu 16 atau berapa. Mungkin ada yang nggak ikut si Kaliko sama si Gemblong ya. Karena si Kaliko sama si Gemblong itu sekarang posisinya masih jamuran teman-teman. Nanti kalau misal aku jadiin satu ya di mobil, yang ada nanti malah ketularan semua gitu jamurnya, kan nggak bagus gitu ya teman-teman ya. Lagian kan kalau kita ajak ke tempat-tempat yang kayak gitu nanti malah takutnya nggak sembuh-sembuh jamurnya. Jadi Kaliko sama Gemblong masih fokus penyembuhan kayak gitu intinya. Oke, dan di sini aku juga sudah menyiapkan blower ya yang nanti aku bakal kontak-kontakkan sama orang yang deket situ buat apa ya istilah nyewa colokan. Barangkali nanti misal ada yang sampai kecemplung gitu kan, barangkali bisa langsung di blower di sana. Karena kali ini kan agak lain ya, kita membawa 15 kucing. Jadi nggak mungkin dong lagi tengah konten ya, kita lagi bikin konten si misal siapa ya, lemper gitu ya, kecemplung. Terus kita balik nih gara-gara si lemper basah kan ribet juga. Jadi kita keringin dulu aja di sana gitu, biar nggak kedinginan. Takutnya kalau kedinginan kan nanti bahaya juga. Oke, yuk langsung aja kita ke sana. Tapi bener-bener kayak truk TNI teman-teman ya, karena ini banyak banget kucing nanti kan. Nah, ini aku lagi OTW ke tempat sungai yang biasa aku bikin video. Ini bisa dibilang satu mobil 17 kucing ya. Tapi di sini masih ada si Gedok yang ada di sini. Ini Gedok. Terus ada si Ura dan keluarganya, ada Tebo dan ada si Molly teman-teman ya. Buat yang tanya, Bang, katanya 17 kucing kok cuman dikit doang. Nah, tunggu dulu ya, karena
Ini aku masih posisi mau ngambil mereka dulu teman-teman ya. Jadi kan yang lainnya, kucing-kucing lainnya kan ada di kos-kosan Tante Tebo. Nah ini lagi berangkat dari rumah yang lama gitu ya. Jadi nanti kita ambil dulu ya kucing-kucingnya di kos-kosan Tante Tebo. Habis itu kita ajak mereka ke sungai dan kita akan tes satu persatu ya. Kira-kira siapa yang paling berani. Dan ini untuk pertama kalinya ya, antek-antek si Ura latihan militer di sungai. Baru usia 2,5 bulan dan latihan militer. Gigi nggak tuh guys ya. Oke, yuk langsung aja kita OTW ambil dulu kucing-kucingnya. Habis itu cus ke sungai. Dari awal berangkat ya, kayaknya MVP-nya tuh udah kelihatan, yaitu adalah si Gedok ya. Tuh, baru mau berangkat aja si Gedok tuh langsung excited banget naik ke atas dashboard kayak gini. Nah, terus selain itu juga waktu jalan ya si Gedok nih juga di tengah-tengah kayak gini, sok pemberani banget gitu. Singkat cerita, di sini aku lagi jemput kucing-kucing yang ada di kos-kosan Tante Tebo, dan ini aku lagi proses memasukkan kucing-kucing ya. Dan ternyata di sini si Ura kayak kepo banget sama si Jeki sama si Etep. Waduh, dua kucing ini kok kayaknya sudah tidak memiliki. Oke, langsung aja ya kita OTW, dan di sini sepertinya si Tres akan memimpin perjalanan kali ini. Selama perjalanan ke sungai kayaknya nggak ada yang menarik buat dibahas. Si Ketuk masih sibuk sendiri dan yang lainnya juga pada diem aja karena mungkin mereka sudah terbiasa kali ya satu mobil bareng-bareng kayak gini. Tapi yang aku heranin cuma satu. Jadi si Tomang itu kan kalau di kos-kosan Tante Tebo dia jadi public enemy, tapi waktu jalan-jalan kok mereka malah akur ya. Ya intinya mereka tuh pada diem kayak gini lah. Dan pada akhirnya si Gedok turu juga. Berhubung kalau aku keluarin semuanya langsung tuh bakal ribet banget buat handle-nya. Jadi aku keluarinnya beberapa dulu aja kali ya. Dan waktu si Tebo aku keluarin ya, nggak tahu kenapa dia malah kayak latihan militer beneran gitu, mengendap-endap si Tebo. Kalau si Etep tidak perlu diragukan lagi ya keberaniannya. Tapi intinya kalau dibandingin dengan Tebo, si Etep ini lebih pemberani lah ya. Soalnya waktu dilepas dia tuh langsung explore kayak gini. Mulai dari medan rerumputan sampai medan batu-batuan dilibas semua sama Etep Suretep terkotep-kotep. Setelah melihat Etep Suretep yang pemberani, adrenalin si Tebo mulai terpacu nih. Dan mulai tuh ya nggak mau kalah sama si Etep. Nah ini nih si blesek welek kuntet yang biasanya kalau kita lepasin bakal tengok kiri kanan cari betina. Kok ini agak lain, langsung hilang gitu jiwa-jiwa kebrutalan si Jeki. Lah kok malah nyungsep cek. Oke, sekarang saatnya kita keluarkan antek-antek si Ura ya. Kira-kira reaksinya kayak gimana? Jadi langsung aja. Gimana? Apakah kalian melihat kejanggalan? Ya benar sekali. Si Gedok mana bang? Emang si Gedok ini agak lain ya jika dibandingkan dengan ketiga anak Ura ini. Mereka bertiga ini masih celingak-celinguk buat beradaptasi, tapi malah si Gedok udah siap nyemplung kali. Gedok ini emang nggak ada kapok-kapoknya ya. Udah kecemplung sungai tetep aja. Lihat nih kan ada gitu batu-batuan di sampingnya. Tapi malah dia milih nyemplung ke sungai lagi. Ini sih fix ya, calon-calon adventure gitu si Gedok ini. Lah terus anak Ura yang lainnya mana? Ya jelas cuma jadi penonton aja. Oh ya, di sini aku bawa blower sama handuk. Jadi kalau basah langsung dikeringin. Nah, sekarang mereka lagi kumpul ya sama si Ura atau emaknya. Tapi kalian tahu apa? Si Gedok main lagi. Kayak happy banget gitu loh si Gedok main di sungai ini. Tapi aku seneng sih. Ternyata mereka berempat itu happy waktu aku bawa ke tempat outdoor kayak gini. Nah, tujuanku bawa mereka ke tempat outdoor kayak gini biar mereka itu gak penakut waktu gede. Nah, untuk si Batagor sama Lemper mereka berdua tuh lebih banyak diemnya sih. Tapi kalau kalian lihat pupilnya itu gak bunder, menandakan kalau mereka tuh dalam posisi nyaman. Untuk si Serabi di sini udah mulai gerak dikit-dikit lah ya, jalan-jalan, tapi gak seberani si Gedok.
Lanjut ke si Sasa. Buat yang tanya, Bang, Kaliko sama Gemblong mana? Mereka itu masih jamuran ya. Kalau misal aku ikutin di satu mobil yang sama, takutnya bakal nular jamurnya. Jadi kita skip dulu. Nah untuk si Sasa, dia tuh lebih banyak teriak-teriak kayak gini. Jadi kita skip aja kali ya, daripada nanti si Sasanya tambah stres. Setelah si Sasa ada si Kanjeng Loli. Karena Kanjeng Loli ini tipikal kucing indoor banget dan gak pernah keluar rumah. Ya kalian tahu sendiri kayak apa kan. Dan hal itu juga nurun ke anaknya si Loli, yaitu si Boni. Boni ini tipikal kucing yang indoor juga kayak Loli. Paling outdoor juga di samping rumah gitu. Dan gak banyak lalu lalang motor. Beda halnya sama di sini. Makanya begitu aku ajak ke sungai, ya udah cuman bisa kayak batu kayak gini aja. Tapi ngomong-ngomong, bulu si Boni sekarang tuh lebat banget ya. Dan salah satu alasanku malas ngajak renang Boni yaitu mandinya ya, karena buat ngeringin bulu si Boni itu lama banget. Heboh kali lah. Dah lah ya, nggak usah dibahas. Kalau Tomang kalian udah tahu endingnya gimana ketika si Tomang aku bawa ke sungai ini. Jadi kita skip saja ya guys ya. Kalau si Boni kelihatan gede karena bulunya tuh lebat. Kalau si Tres kelihatan gede karena emang badan dia tuh gendut pakai banget. Gak tahu kenapa ya, aku tuh lebih suka karakter si Tres sebelum di steril. Dia tuh mirip banget sama Etep Suretep, tapi pas di steril dia tuh lebih memilih diam dibandingkan mengeksplor. Nah yang di luar dugaan itu malah si Nera ya. Tak kira si Nera ini bakal takut waktu aku ajak ke sini karena dia tuh kan kucing baru ya, masih butuh adaptasi. Tapi ternyata dia malah santuy menikmati aliran sungai kayak gini. Dan yang terakhir ada si Molly. Molly ini gak perlu dites lagi karena dia tuh mirip banget sama si Tomang. Penakut banget kalau udah soal outdoor. Kecuali dia keluar sendiri atau kabur, baru tuh dia santuy banget jalan-jalan di luar. Oke, itu tadi ya teman-teman hasilnya ketika aku bikin latihan militer bersama dengan 16 kucing, tapi tidak termasuk dengan si Gemblong dan si Kaliko gitu. Oke. Nah, untuk MVP-nya ya, atau yang paling aktif banget, paling random banget kelakuannya, kalian sudah tahu lah ya siapa nih, si Gedok gitu ya. Nggak tahu kenapa random banget. Aku kira tuh yang bakal ribet banget tuh si Lemper, entah si Batagor ataupun si Serabi, karena si Gedok kan biasanya sukanya turu gitu ya. Tapi ternyata setelah sampai sana si Gedok nih wih kacau banget sih, sampai lompat-lompat batu kayak gitu ya. Itu gimana Mas tadi ceritanya Mas, kok bisa kayak gitu Mas? Tiba-tiba ini ya. Padahal ini ya, di samping batu itu kan ada kayak batu terus bisa jalan gitu loh. Bisa jalan ke daratan tanpa melewati air, tanpa melewati batu gede gitu ya. Tanpa lompat pun bisa sampai ke daratan. Kenapa kamu Gedok melewati batu itu? Atau mungkin Gedok ini suka ini ya, adegan-adegan yang memacu adrenalin gitu ya. Kacau banget sih gitu. Intinya si Gedok nih paling gigi guys, paling gigi kamu ya. Nah ini tadi udah aku blower teman-teman ya, karena ini kan basah banget. Ini masih ada yang gembel dikit nih, nggak tahu apa nih sampai gembel gini nih. Nanti mungkin aku bakal mandiin ya. Dan ya kayak gitulah ya intinya. Untuk si Serabi dia tadi lumayan pemberani, tapi tidak sepemberani Gedok. Untuk Lemper dan Batagor ya cuman main-main biasa sih. Nah tujuanku bikin konten atau ngajak mereka main-main ke sungai itu ya biar tuh waktu gede nggak begitu takut sih kayak gitu. Biar udah kebiasa sama suasana outdoor. Dan aku minta maaf sebelumnya ya karena kucing-kucing lainnya tidak terlalu banyak yang aku bahas, fokusnya cuman ke si Gedok, Lemper, Serabi, sama Batagor aja karena memang mereka saja sih yang lucu ya. Yang lainnya itu kayak si Sasa, terus Molly, Tomang, apalagi itu ya Tres, itu ya cuman diem jalan bentar, diem jalan bentar. Daripada kalian bosen, mending aku skip aja deh. Dan waktu awal sih untungnya ada si Etep itu ya teman-teman ya. Si Etep tuh lumayan aktif banget waktu tadi aku ajak mainan gitu ya. Dia kayak mau mengeksplor gitu. Nah di sini tuh aku mau bandingin dikit ya antara si Etep sama si Tres gitu ya. Jadi kalau si Tres dulu sebelum disteril, dia itu bisa mengikuti si Etep ya. Jadi aktifnya itu sama, terus pemberaninya itu sama. Tapi kok sekarang beda banget ya. Si Tres tuh kayak lebih penakut gitu dibandingkan dengan si Etep. Kalau bilang gara-gara disteril,
si Etep itu juga disteril teman-teman, tapi tidak sepenakut si Trash gitu ya. Aku di sini kok malah menyimpulkan semakin gendut itu kucing itu semakin takut gitu ya, nggak tahu kenapa. Jadi kayak Bonnie, Trash itu kan nggak begitu ini ya, nggak begitu berani seberani Etep gitu ya. Tapi paling berani ini sih. Sini. Ngomong. Nah. Kamu kenapa sih, Dok? Kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Dan next nanti kita akan ajak renang ya. Cuman untuk yang aku ajak renang kayaknya yang kayak si Etep, Getuk, terus habis itu siapa lagi ya? Tebo, terus yang nggak takut-takut lah ya. Kalau yang takut-takut aku males, kelabaan yang ada. Cuman untuk si siapa namanya, Getuk ini, untuk sekarang belum bisa aku ajak renang karena dia masih ada hernia teman-teman ya. Jadi aku belum berani yang sampai gitu loh, ekstrim gitu, ini masih ada hernianya. Nunggu hernianya dioperasi dulu 4 bulan lagi baru berani aku ajak si Getuk ini renang ya. Nanti operasi hernia ya Getuk ya, waktu usia 6 bulan. Oke, itu tadi ya. Kalau kalian ada saran konten-konten seru yang lainnya atau jalan-jalan bersama 15 kucing terus kemana gitu ya. Kemarin tuh aku sempat kepikiran buat ke Ambarawa, cuman kayaknya terlalu jauh. Terus ada antek-antek si Urani yang kayaknya kalau misal aku bawa terlalu jauh dia gampang banget aku malas gitu ya. Jadi aku cari yang deket-deket aja, tapi menurutku lumayan seru juga sih. Dan ini pengalaman pertama anak-anak si Ura main ke sungai. Kurang lebih kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu.